tulis bisa. Sesama pengampu sejenjang. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pelaksanaan pembelajaran itu kita sesuaikan antara bahan ajar dengan peserta didik. Karena dengan penyesuaian itu kita bisa menemukan teknik pembelajaran yang tepat kepada siswa agar pembelajaran yang kita sampaikan juga mudah diserap. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan asesmen. Untuk di awal pembelajaran tahun ajaran kemarin, saat ini ya bulan Juni kemarin, kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik dengan memberikan angket kepada siswa untuk menentukan jenis belajar siswa. Kedua, asesmen formatif juga sudah kita laksanakan setiap harinya. Sedangkan asesmen sumatif ini masih direncanakan. Tentunya nanti akan kita berikan pada sumatif akhir materi dan juga sumatif tengah semester ataupun akhir semester. Lanjut. Kalau di kelas 4B menurut saya yang perlu perbaikan yang pertama sama dengan kelas yang lain, yaitu kemampuan baca tulis dasar. Bahkan kalau saya dengar tadi dari kelas 1 maupun kelas 2 yang hanya beberapa, justru di kelas saya itu ada 8 siswa yang belum bisa membaca. Bahkan ada 1 siswa yang sama dengan kelas 2 tadi, sangat parah. Meniru tulisan dia belum bisa, menghafal huruf juga belum bisa. Saya belum tahu pasti apakah anak itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau masih bisa saya layani sampai dia bisa membaca. Saya belum sejauh itu memahami anak tersebut. Kalau yang lainnya 7 diantaranya itu sudah mampu meniru tulisan itu sudah bisa, tetapi membacanya yang belum lancar. Itu yang menjadi kendala saya. Jenjang kelas tinggi, misalnya dari segi tulisan, kita di kelas 4 itu kan sudah agak banyak nulisnya, tapi dari kelas 3 itu mungkin tidak terlalu banyak. Jadinya setelah kita berusaha, ayo ini tulis, mereka itu seperti melotot, diam, belum biasa nulis banyak, seperti itu. Jadinya kita berikan secara bertahap tulisan-tulisan tersebut. Kemudian yang ketiga, komitmen dalam pelayanan pembelajaran yang naik turun. Nah, pastinya sebagai manusia biasa ya, saya pribadi juga kadang bisa maksimal, kadang juga ada kendornya untuk bisa memberikan pelayanan kepada siswa, dan itu tentunya jadi masalah tersendiri buat saya. Setidaknya ada rasa bersalah kepada siswa karena kendornya saya akhirnya membuat siswa saya juga alas-alasan tidak maksimal menerima pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi antar pengampu. Ya, seperti itu tadi, sebagai manusia biasa ya, pastinya ada naik turunnya komunikasi antara sesama pengampu. Entah apapun itu masalahnya. Baik, lanjut. Naik turun maju ke depan. Ya, oleh karena itu kita kelompok di sini ingin menemukan solusi atau rencana bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Sedikit saya berikan pandangan saya mengenai ini. Memang ini paling urgent ya untuk yang pertama ini. Di sinilah sebetulnya pemerintah menyampaikan atau menggulirkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau memang anak baca tulisnya nggak bisa sama sekali, kita akan mungkin terjadi aktivitas yang benar-benar mendukung pengetahuan. Yang pertama, pandangan saya pribadi, kalau nambah setelah pulang setelah jam 12 kurang etis. Panggil 2 orang tersebut, saya panggil, terus saya beri latihan membaca mulai dari apa, abacada,
dan seterusnya. Ternyata alhamdulillah dalam waktu seminggu memang anaknya sulit untuk menghafal huruf itu sulit. Jadi setiap harinya minimal 5 suku kata saya kenalkan. Hari pertama A, B, C, D, F. Hari kedua lanjutannya 5 lagi sampai 1 minggu itu alhamdulillah sudah selesai sampai Z. Celah waktu di saat pembelajaran sulit sekali untuk melaksanakan atau mungkin karena sudah tahu macam sulit. Nah, kalau bisa kita akan pulangnya jam 2. Kita nambah 1 jam. Barangkali muridnya mau, kita terapkan seperti itu. Jadi khusus yang tidak bisa baca. Yang penting buku cara cepat baca sudah tersedia, jadi tinggal kita melaksanakan. Saya pribadi siap dan akan koordinasi dengan wali murid yang satu orang saya siap. Jadi bisa dikumpulkan dalam satu ruangan, sistemnya sistem privat. Kita luangkan 60 menit nambah jam untuk masalah membaca ini. Karena yang jelas kalau kita mengambil jam pelajaran ini sepertinya tidak mungkin kalau terlalu banyak. Kalau cuma 1-2 mungkin bisa Pak. Mungkin bisa. Kayak saya ini mungkin walaupun tidak maksimal. Jadi alangkah baiknya kita programkan di jam pulang kita nambah 60 menit khusus yang tidak bisa baca. Insya Allah 3 bulan sudah selesai itu Pak. Target 3 bulan. Target 3 bulan. 3 bulan. Terima kasih. Silakan. Pasti akan muncul 3 bulan 2 bulan target. 3 bulan. Pasti akan muncul anu lain ini, sanggahan lain ini. Silakan. Nambah 1 jam setelah pulang. Nambah dari rujak sama nasi. Silakan Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk poin kedua, kelas saya juga sama sebenarnya seperti itu. Tapi melihat anaknya ya Pak ya, kalau siswa saya tersebut, kalau untuk menambah jam sepertinya nggak bisa. Karena anaknya setiap kali sudah waktunya pulang, Bu kok mau lihat seperti itu Pak. Gitu. 5B. 5B. Terus kemudian anaknya itu maunya mengerjakan sama dengan temannya. Tapi saya memang memberi soal juga sama, tapi yang lebih rendah. Misalkan kalau kayak yang matematika gitu Pak ya, cuma menghitung menjumlah saja gitu. Asalkan mereka sama-sama mengerjakan. Kalau matematika sama-sama matematika, seperti itu saja. Terus selain itu juga saya sama seperti kelas 5C memberi buku seperti itu Pak, membaca gitu. Tapi anaknya ini terkendala dengan kalau di grup masih belum masuk grup saya, masih belum masuk ke grup kelas. Karena anaknya bilang saya masih belum punya HP Bu, bilang gitu. Oke, iya. Tahu sekarang ya. Punya dipegang sendiri Bu. Bilangnya punya soalnya gitu. Terus kalau untuk mempertahankan fokus sama seperti kelas 5C sih juga pakai ice breaking seperti itu. Kemudian karakter hasil P5 masih belum terlihat membudaya. Nah, karena untuk seperti itu membudayakan seperti contohnya kemarin membuang sampah. Jadi awalnya kan P5 aktivitas 1, 2, 3 sampai ke 13 masih belum proses. Tapi saya pada pertemuan ketiga sudah melakukan proses. Kenapa seperti itu? Karena saya pas proses itu memakai bahan organik yang dari bahan kardus. Terus kardus tersebut siswa itu saya arahkan untuk membuat tempat sampah sehingga menghindari mereka keluar masuk buang sampah seperti itu. Jadi mereka punya sampah kecil apapun taruh di situ seperti itu Pak. Nah untuk
Koordinasi antar jenjang, kami di kelas 5 sudah selalu berkoordinasi ya antara kelas 5. Saya dan Bu Mita dan Pak Yon juga sama. Nah, jika saya sebagai untuk perangkat atau Mbak Mita itu untuk membuat PowerPoint atau apa, begitu juga ke Pak Yon gitu. Kita saling sharing gitu. Dan juga antar mahasiswa juga saya minta bantuan ke Pak Anwar atau yang lainnya gitu Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Ermawati atau Pak Lab mau menambahkan. Ya. Silakan. PC Odiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan beberapa hal yang perlu diingat bahwa di kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk sebagai guru kita dituntut untuk kata orang Madura itu leder, ya, leder. Terlepas dari itu, jawabnya ada Endel. Ya, leder ya. Untuk memberikan semangat support kepada anak-anak yang sudah bosan dengan pembelajaran. Jadi kalau sudah bosan jangan dimasukkan terus materinya, tidak masuk. Jadi kalau sudah kelihatan murid atau sesuatu agak bosan dan ingin keluar, ingin pulang dan lain sebagainya seperti yang Bapak tadi katakan, maka kita perlu diadakan ice breaking katanya tadi. Ada yang tanya, rekan saya tanya ice breaking itu apa? Iya, itu macam-macam cara yang bisa membuat anak itu bahagia ya. Banyak contoh-contoh speaking kita bisa tiru di tutorial YouTube ya. Sekarang di PNM juga bisa dibuka, ada banyak contohnya ya. Jadi dengan speaking itu anak-anak sudah sudah refresh kembali, bisa mengikuti kembali dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Salah satu contoh saja, dengan 1 kali tepuk, misalnya pagi tepuknya 1 kali, siang tepuknya 2 kali, malam pakai ini jari di mulut, berarti waktunya tidur ya, berarti sudah ngesek diam sudah, baru kita mengatakan ya, seperti dulu sebelum datang speaker aktif di kelas saya harus suara keras ya.